Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznih wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang insya-Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita tetap bersyukur dulu dan banyak memuji kepada Allah ya. Karena itulah yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dalam kondisi apapun kita tetap memperbanyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya yang kita nikmati sampai saat ini. Juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah agama kita ini dan mengeluarkan umat daripada kegelapan menuju keterangan. Kita dituntut oleh Allah agar selalu memperbanyak selawat dan salam kepada beliau. InsyaAllah itu akan memberikan syafaat terhadap kita nanti di hari akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal ya? Tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tahunnya adalah 1446. Itu perhitungan tahun Hijriah kita. Kalau bersamaannya atau bertepatan dengan secara hitungan miladiah atau Masehinya, sekarang 15 September ya. 15 September 2024 ya. Bagi kita, penanggalan itu adalah suatu hal yang sunnatullah aja. Suatu hal yang sudah biasa ya. Tidak ada kekhususan tanggal di sini. Tidak ada kekhususan tanggal secara kita kecuali memang yang dijelaskan oleh hadis Nabi baru. Ya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan tanggal-tanggal yang tidak dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu hanyalah suatu perjalanan waktu saja. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami jalankan di dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan hari yang ada dijelaskan oleh Allah. Umpamanya oleh Rasulullah. 10 Muharram itu jelas. Yaum Ashura. Kemudian 8 Zulhijjah. Itu hari apa? Hari Tarwiyah. 9 hari Arafah. Ya. Idul Fitri 1 Syawal. Idul Adha 10 Zulhijjah. Itu jelas tanggalnya. Tapi ada tanggal yang itu yang oleh Rasulullah tidak ditetapkan, dianggap masalah biasa saja, maka kita juga menganggapnya masalah biasa begini. Maka kita kembalikan kepada ayat Allah, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang yang dijalankan oleh Allah di antara kehidupan manusia, yang diputarkan perjalanannya di dalam kehidupan manusia. Walaupun secara sejarah ya banyak yang berpendapat bahwa 12 Rabiul Awal ini bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dituntut, Nabi tidak dituntut
harus kamu khususkan, atau kamu kultuskan, atau kamu istimewakan, hari ini tidak ada. Cuma kalau umpamanya bertepatan dengan tanggal itu lebih banyak mengingat kehidupannya, karena dia itu adalah untuk kita uswatun hasanah. Maka ada ayat-ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu hafal betul bagi kita surat Ahzab ayat 21. Sungguh dalam diri Rasulullah itu untuk kamu adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh ya. Contoh yang harus kamu ikuti dalam diri Rasulullah itu. Selagi dalam hidup ini kita mencari ridho Allah. Nah, memang tujuan kita hidup sebagai muslim mencari ridho Allah. Liman kana yarjullah. Tujuan hidup kita juga di samping mencari ridho Allah, dan juga kita ingat kita akan kembali kepada hari akhirat. Wa zakarallaha katsira. Itu bagus kan? Jadi itulah bagus sekalian, maka pada pagi hari ini ayat yang akan kita bahas, ya, kajian kita adalah berkaitan dengan beberapa sifat yang dijelaskan oleh Allah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, ya. Nabi itu begini, ini ada penjelasannya. Dan memang apa? Kalau kita mau baca sejarah Nabi, baca Al-Qur'an, ya. Tapi jangan ditanya tanggal. Ya, enggak ada. Yang ada adalah suasana dan pelajaran ibrah ada di sana. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kata Dr. Mustafa As-Sibai, ada bukunya bernama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Fiqhus Sirah An-Nabawiyah itu artinya adalah fikihnya sejarah Nabi, begitu. Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, fikihnya sejarah Nabi. Di dalam bab pertamanya disebutkannya min khasais karakteristik. Itu artinya mengkhasais itu kan. Keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam kehidupan Rasulullah. Yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Ya, tidak apa? Ada keistimewaan khasais, mumayyizat yang tidak ada dalam sejarah Rasulullah. Di antaranya apa? Bahwa sejarah Rasulullah itu min asdaqis sirah. Itu bahasa Arabnya. Sejarah Rasulullah itu adalah sejarah yang paling autentik kebenarannya, gitu ya. Kalau sejarah yang lain belum tentu, ya. Sejarah kerajaan surga belum tentu. Itu sejarah itu dikarang kan. Tapi kalau sejarah Nabi itu asdak itu paling benar. Kenapa? Karena sejarahnya ada di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Sejarahnya lengkap dalam Al-Quran. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa aja yang ada di dalamnya tidak boleh diragukan. Dia kebenarannya adalah mutlak. Jadi kan ada kebenaran mutlak. Kalau kebenaran mutlak itu kebenaran yang tidak ada bisa dibantah, kebenarannya itu mutlak namanya. Itu ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran berbicara masalah sejarah Nabi, itu maka sejarahnya adalah sangat lengkap. Panjang sekali, Bapak sekalian. Kalau kita lihat, bukan hanya sekadar Ahzab 24, tapi apa? Hampir semua ayat, hampir semua surat ada kaitannya dengan sejarah Rasulullah. Tapi beda pemahaman sejarah menurut orang yang belajar di sekolah dengan sejarah yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau sejarah di dalam Al-Quran, dia harus menjadi ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran. Dan menjadi nakalan. Bukan nakal, nakalan itu peringatan. Ini loh sejarah orang-orang yang apa? Orang-orang yang jauh daripada ridha Allah, maka diberi oleh Allah suatu pelajaran. Ini negatifnya, ini bahayanya, kan itu. Contoh Qarun kan? Contoh Firaun, itu kita ngambil sejarahnya itu nakalan. Tapi kalau sejarah itu ibrah, apa ibrahnya, apa pelajaran yang harus kita ambil di sana? Itu kan tidak habis. Karena kita sekarang terfokus kepada apa? Ayat 45 sampai 47 surat Al-Ahzab yang kaitannya
lebih banyak Allah mengingatkan kepada kita tentang beberapa sifat, ya. Beberapa sifat dan juga beberapa kondisi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam ayat ini. Ada lagi dalam ayat yang lain. Ini yang di dalam ayat ini aja. Kita artikan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu buka Al-Quran, bagus. Bisa melihat artinya, bisa melihat, ambil kita pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Ya ayuhan Nabi itu artinya, wahai Nabi. Nabi di sini adalah ya Muhammad. Ya ayuhan Nabi. Inna arsalnaka. Sungguhnya kami telah mengutus engkau. Syahidan. Menjadi saksi. Ya. Syahidan, saksi. Wa mubasyiran. Dan memberi kabar gembira. Wa naziran. Dan memberi kabar peringatan. Ya. Dan memberi peringatan. Wa da'iyan ilallah. Dan da'i atau yang mengajak kepada agama Allah. Biiznihi dengan izinnya. Wa sirajan munira. Dan lampu yang menerangi. Atau sirajan. Wa basyiril mu'minin. Oleh karena itu beri kabar gembiralah orang-orang beriman. Bi anna lahum. Bahwa untuk mereka. Minallah. Dari Allah. Fadlan kabira. Karunia yang sangat besar. Itu terjemahan letterleknya, ya. Terjemahan letterlek surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan 47. Kalau gambaran ringkasnya begini Bapak sekalian. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa di antara fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu lima sifat atau 5 fungsi yang diingatkan oleh Allah tentang posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas dunia ini. Kan banyak ayat yang inna arsalnaka itu. Ada yang umum, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, itu umum, ya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, kau diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau di sini ya ayuhan nabi, inna arsalnaka, sama aja itu. Ya ayuhan nabi, hai nabi, nabi di sini Muhammad, kami ngutus engkau. Rahmatan lil alamin itu diperinci di sini. Di antaranya 5. Pertama syahidan, kedua mubasyira, yang ketiga nazira, yang keempatnya ada da'iyan ilallah, yang kelimanya sirajan munira. Ya, ini dan ini kata Allah fadlan kabira. Ya. Yang apa? Yang 5 tadi akan menjadi karunia yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ya. Di antara karunia yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diistilahkan dengan rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk semesta alam, bukan untuk manusia, bukan untuk orang Islam aja. Coba, Islam itu rahmatnya bukan hanya untuk orang Islam dan beriman saja, ya. Tapi diingatkan oleh Allah rahmat lil alamin. Alamin itu apa? Semesta alam. Ya. Tapi bedanya apa? Orang yang tidak beriman tidak mengambil rahmat ini karena dia mengkufurinya, karena dia mengingkarinya. Orang yang Islam dan beriman, dia beruntung karena itu diutusnya Nabi jadi rahmat untuknya, kan itu. Jadi itulah kira-kira. Jadi 5 itu kita bahas sampai dengan waktu kita nanti. Bahwa Nabi Muhammad ada syahidan, menjadi saksi. Mubasyiran, mengembirakan. Naziran, memperingatkan. Kemudian da'iyan, mengajak. Da'i ilallah. Sirajan ini nih. Lampu yang menerangi. Kehidupan Rasulullah, lampu yang menerangi. Dan ini semuanya di dalam ayat 47 dikatakan adalah fadlan kabira. Fadlan itu karunia yang sangat besar. Karena
Kenapa dikatakan karunia yang sangat besar? Karena kalau tidak diutus Nabi kita Muhammad SAW, dunia ini belum tentu bagaimana kondisinya, tidak dapat kita bayangkan seperti sekarang ini. Sedangkanlah diutus, masih banyak manusia yang mengingkarinya. Artinya kayak gini Bapak sekalian. Manusia itu atau diutus oleh Allah kepada mereka seorang nabi. Tujuannya adalah jadi rahmat. Tujuannya adalah menyelamatkan. Tujuannya adalah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada alam terang benderang. Tetapi itu setelah diajak, setelah disampaikan, ada yang menerima, banyak yang menentang kan gitu. Ajaran Nabi itu banyak yang menerima atau banyak yang menentang? Banyak yang menentang. Ya sejak dari awal itu. Jadi apa? Kalau sekarang aja contohnya Ibu sekalian. Penduduk dunia ini sekarang 7M. 7M itu 7 miliar ya. 7.000 juta. Orang Indonesia jumlahnya 270 juta kan. 1/4 miliar lebih dikit. Okay? Tapi apa yang kita katakan? Orang Islam seluruh dunia itu data globalnya, Bapak Presiden, data globalnya itu tidak sampai 1,8 miliar atau kurang dari 2 miliar. Ya. Tidak sampai 2 miliar. Jadi kalau begitu apa? Di antara umat manusia yang hidup hari ini, yang ber-KTP, yang beridentitas ya. Kalau ditanya apa agamamu Islam, itulah kira-kira ya. Itu tidak sampai 25%. Diperkirakan antara 23% lah kira-kira. Dari seluruh penduduk dunia. Yang apa? Yang Muslim. Itu yang apa? Yang beridentitas. Kenapa beridentitas? Kalau ditanya agamanya Islam. Dilihat KTP-nya apa? Islam. Tapi dilihat aktivitasnya. Kan ada ada identitas kan? Ada aktivitas. Identitas harus jelas itu. Tapi aktivitasnya di antara yang 23% tadi, kita tidak punya data kan? Tidak berani kita kan? Kita tidak punya data. Tapi menurut kasat mata, kalau separuh saja, bagus, itulah luar biasa. Kalau separuh lagi berarti tinggal berapa? 11%. Itu kalau masih ya. Jadi Bapak sekalian, kalau begitu, mana yang banyak orang bakal masuk surga atau masuk neraka? Jadi mana yang kan banyak masuk surga atau masuk neraka? Pasti banyak masuk neraka. Itu fakta itu. Kenapa? Penduduk dunia. Ya, fakta. Dan dari dulu yang nakal itu lebih banyak kan? Di antara yang 10% itu. Insya Allah kalau yang muslim masuk surga kan? Kita semua ini kan bakal masuk surga. Itulah kabar gembira untuk kita. Yang tugas Rasulullah. Kita masuk surga insya Allah. Kullukum tadkhulunal jannah. Benar saya katakan dulu. Semua kamu masuk surga, kata Rasulullah. Kenapa? Kamu bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kunci. Apa? Kunci gerbang itu. Baru masuk gerbang ya. Kunci gerbang masuk surga. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi lah tiba di gerbangnya, kadang-kadang ada tantangan ya. Mestinya masuk ke dalamnya nian, bukan di gerbangnya aja. Baru dari gerbang ada yang nyampak kan. Untung-untung ada bisa dinaikkan lagi. Kapan bisa kalau nyampak bisa dinaikkan lagi? Kalau sudah habis yang hitam tadi. Dan dapat pula syafaat dari Nabi. Ini yang disebut dengan syafaat. Jadi syafaat Nabi itu banyak bentuknya. Di antara bentuk syafaat Nabi, kalau kita masuk neraka, insya Allah kalau ada iman yang pernah bersarang di dada kita, dan kita pernah beramal, insya Allah kita akan keluar di neraka itu dengan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka kita disuruh selalu berselawat, Bu. Allahumma salli ala Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengar nama Nabi, jangan bakhil lah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak perlu dia nyanyikan, tak perlu kan.
Yang perlu kita baca dengan hati nurani kita, Masya Allah. Kenapa? Itu adalah junjungan kita. Itu adalah uswatun hasanah kita. Itu adalah qudwah kita. Itu adalah imamah kita. Ya. Imamah itu pimpinan kita. Pimpinan utama kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi kalau saya katakan tadi, insya Allah kita semua akan masuk surga. Kenapa? Dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang menyatakan posisi kita sebagai orang beriman, orang Islam, akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian orang Islam itu yang bergelimang dosa, dia tetap akan masuk neraka dulu, tapi insya Allah ada kesempatan masuk surga. Itu keuntungan orang Islam itu. Ya. Jadi maka oleh karena itulah sebabnya kita identitas ini harus kita lanjutkan dengan aktivitas. Identitas kita amanu. Aktivitas kita wa amilus soh. Kan itu apa identitas kita? Amanu. Innallazina amanu. Aktivitasnya apa? Wa amilus solihat, beramal soleh. Nah, kalau itu sudah ada, berkali-kali dalam Al-Quran itu. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Itu surat apa? Surat Al-Buruj. Dalam surat Al-Bainah. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu. Kan jelas itu. Jadi mau masuk surga, identitas dilengkapi dengan aktivitas. Kalau bahasa Al-Qur'annya amanu dan wa amilus solihat. Ya. Jadi jangan amanu saja tanpa amilus solihat. Atau amanunya itu sempurna. Ya. Sempurnanya itu bagaimana? Sesuai dengan keteladanan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Itu aja kuncinya. Apa yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil. Kan itu. Jangan nanti lah fikirkan sunnah wajib apa boleh enggak? Upayakan ngambilnya gitu kan. Wa ma atakumur rasul. Itu maka dia itu adalah uswatun hasanah. Wa ma atakumur rasul wa ma nahakum anhu. Kalau ada yang tidak boleh kata Rasul, fantahu. Tinggalkan. Berarti sikap kita apa? Kalau itu Nabi, kan itu ayat Al-Quran, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh. Tapi kalau kami masih bersalah, ghufranaka rabbana. Kami harap ampunanmu ya Allah. Kenapa? Wa ilaikal masir. Karena kami akan kembali kepadamu. Maka itu Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak akan pernah puas-puas dan kita tidak akan pernah selesai. Coba lihat, tidak pernah puas, tidak pernah selesai mengkaji yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kapan? Sampai dunia berpisah dengan kita. Ya, jadi jangan peringati Maulid Nabi bulan Rabiul Awal saja. Peringati Maulid Nabi itu apa? Sepanjang hayat kita. Ya. Sepanjang hayat kita. Bukan kelahirannya, sepanjang hayat. Bukan kita nak peringati. Peringatilah sepanjang hayat. Apa sepanjang hayat? Karena apa yang kita lakukan hanya mencerminkan kehidupan Rasul. Itulah bagi orang masuk surga. Kita nak keluar di rumah tadi, Rasul baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata. Kita baca pula tu Bismillah. Kenapa kamu baca itu? Karena Nabi baca. Kamu nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca Bismillah? Karena Nabi baca. Selesai kenyang baru Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi cuakan. Tapi tadi kamu masuk masjid, tidak langsung kamu duduk. Kan itu bawahnya. Kita masuk masjid tadi kan tidak langsung duduk Rukuk dulu. Kenapa rukuk dulu? Rukuk sujud dulu. Karena itu mengikut Rasul. Walaupun dia tidak wajib, kan? Maka orang itu berupaya. Berupaya. Cerminan hidupnya itu ya akan pas seperti Nabi Muhammad. Masih jauh Tapi berupaya semaksimal mungkin apa yang dilakukan Rasulullah dapat kita realisasikan. Maka kita katakan aktivitas kita.
Coba lihat dalam ayat ini pendek. Ya Muhammad, kau diutus. Ya hayuan Nabi, kau diutus. Inna arsalnaka, kami utus. Berarti Nabi itu bukan, dia diutus ya. Nabi itu apa namanya? Jadi pesan aja deh. Nah, kita ingin menyampaikan sesuatu sama orang. Ini apesano, tolong antarkan ya. Nah, maka yang mengantarkan itu apa? Diutus kan? Kalau Allah gini, ya Muhammad, ini pedoman keselamatan hidup. Namanya Al-Quran, tolong sampaikan. Kalau kurang jelas, kamu jelaskan. Dengan kamu menjelaskan itu, itulah hadisnya. Jadi dia diutus secara khusus kan? Diutus secara khusus, diberi mandat untuk memperjelas. Tapi kalau, tolong antarkan ini sama, coba ya, kita ngantarkan aja. Tapi Nabi diutus. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran kamu sampaikan. Sudah sampaikan, jelaskan. Karena di dalamnya hudan, karena di dalamnya petunjuk, karena di dalamnya bayinat, karena di dalamnya Al-Furqan, karena di dalamnya mau'izah, karena di dalamnya syifa. Itu kan orang nak paham, tolong jelaskan. Itulah yang dibahas ayat ini. Yang pertama, kalau kamu sampaikan ya Muhammad syahidan, kamu sebagai saksi. Jadi Nabi itu diutus sebagai apa? Saksi. Saksi apa? Inilah yang saya sampaikan, katanya, dan apa yang saya sampaikan saya persaksikan untuk kamu. Kan itu ya? Kan itu. Aqimis shalah. Ya. Allah nyampaikan, kamu harus mendirikan sholat ya. Bagaimana kamu sholat? Saksikan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat. Kan disaksikan. Kita sholat cara mana? Sholat cara apa kita? Cara mazhab, cara Nabi. Cara Nabi. Mazhab itu pemahamannya Bapak sekalian. Jadi saya tidak cocok kalau sholat apa? Sholat cara Imam Syafi'i. Bukan. Sholat cara Rasulullah. Cara sholat Hambali tidak ada. Itu adalah timbulnya permazhab itu cara memahami beberapa perbedaan yang muncul, dipahami, diijtihadi oleh imam itu. Tapi cara sholatnya, baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi maupun Hambali, cara sholatnya cara sholat Rasul. Maka sunnah. Kenapa? Hadisnya jelas. Apa hadisnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Imam kita, Imam Syafi'i itu imam. Imam itu guru besar. Apa ibu? Imam itu apa? Guru besar gitu ya. Imam Abu Hanifah, guru besar. Imam Syafi'i, guru besar. Kenapa? Karena ayat Al-Quran, hadis yang turun, dibalasnya, disampaikannya, disesuaikan. Ada permasalahan baru muncul, dia berijtihad. Apa yang dijtihadkan oleh Imam Abu Hanifah, kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad Imam Syafi'i. Itu Bapak sekalian. Jadi imam itu kita hormati keempat-empatnya. Tapi cara ibadat kita tetap cara ibadat, cara roh. Sallu kama ra'aitumuni. Kenapa kamu kalau sholat Allahu Akbar ngangkat ini taruh di sini? Karena Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah mempersaksikan kepada kita. Syahidan, dia mempersaksikan kan? Maka umpamanya apa? Kata Abu Hurairah, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia salat rafa'a, dia mengangkat dua tangannya hazul mankibai, sejajar dengan dua bahunya. Tapi di riwayat lain hazul uzunain. Itu dipersaksikannya. Itu saksi, Bu. Saksi itu apa? Wah, Nabi telah untuk menyampaikan ajaran yang diturunkan oleh Allah setelah dipersaksikannya kepada orang ramai. Dan apa? Bahkan saking dia apanya? Saking takutnya dia, Bapak sekalian. Tahu enggak Ibu-ibu sekalian? Waktu haji wada. Haji wada itu haji yang penghabisan ya. Kalau untuk Nabi, haji awal dan haji terakhir gitu nah. Haji awal, haji terakhir. Itu haji wada namanya. Kenapa? Karena dia tidak sempat ngerjain haji sebelumnya. Hanya sempat sekali. Kalau Nabi berkali-kali, haji mungkin menjadi wajib pula beberapa kali kan. Allah sudah takdirkan Nabi hanya sekali haji. Kenapa?
Karena Allah sudah tahu. Ke depan alangkah sulitnya pergi Contohnya sekarang. Anak-anak muda ini kalau nak daftar haji dari sekarang. Lah tua-tua kaget. Belum tentu pergi haji. Walaupun duit ada kan. Maka Nabi di waktu haji wada. Haji awal, haji terakhir. Di waktu dia berkhutbah di mana? Di Arafah. Kan di khutbah itu ada khutbah Arafah ya. Jadi terkenal itu khutbah Arafah Rasulullah banyak ibu sekalian. Itulah khutbah yang betul-betul luar biasa penyampaiannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya setelah dia selesai menyampaikan tausiah atau khutbah Arafah itu, hal balaghtu, saya sudah sampaikan belum? Artinya kalau guru ngomong, sudah saya ajarkan belum? Kan itu ya. Tapi Nabi dalam menyampaikan. Karena dia menerima dari Allah menyampaikan. Tugasnya menyampaikan ya. Hal balaghtum. Hal balaghtum. Berkali-kali Bapak sekalian ya. Kenapa Nabi minta itu? Nabi minta bersaksi bahwa sesuai dengan tugasnya. Apa tugas yang saya laksanakan? Sudah disaksikan bahwa itu sudah saya laksanakan. Jadi di dunia jadi saksi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan diajarkan kepada kita dan menjadi saksi. Kita juga maka para sahabat na'am ya Rasulullah ya Rasulullah. Qad balaghta. Benar ya Rasulullah, sudah kau sampaikan ya Rasulullah. Enggak tahu Rasulullah neteskan air mata ada waktu enggak tahu kita bagus sekali. Ya. Kenapa? Itu yang sehingga para sahabat, hadza khutbal muwadda' ya Rasulullah, apakah ini khutbah atau ceramah yang sifatnya ceramah ucapan selamat tinggal ya Rasulullah, kan gitu. Tidak pernah Rasulullah menyampaikan khutbahnya yang begitu luar biasa, Bapak sekalian. Setelah itu turun pula ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di ayat Al-Maidah ayat 3. Maka sebagian ulama mengatakan ayat terakhir turun. Tapi tidak, itu adalah ayat 3 bulan, ayat terakhir turun di Mekah 3 bulan menjelang Rasulullah wafat. Tapi kalau menurut inti ajarannya, ini memang, ya Muhammad kau sudah sampaikan. Dan hari ini pun kata Allah, ajaran Islam sudah sempurna. Artinya apa? Pedoman yang ada di dalam Al-Quran ini sudah lengkap. Ajaran Islam yang yang kau ajarkan, yang jelaskan sudah cukup. Itu artinya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini agama sudah semua. Wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan, tak ada kurangnya lagi. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Masya Allah. Jadi kalau nak bahas syahidan ini panjang kajinya Ibu ini. Nabi diutus oleh Allah sebagai saksi. Saksi dia telah menyampaikan tugasnya. Dan dia menjadi saksi. Orang banyak pun jadi saksi. Sampai ke akhirat pun nanti dia akan menjadi saksi. Gede? Dan kita pun juga akan menjadi saksi. Gitu nah. Coba lihat di Padang Mahsyar nanti kenapa dia ada saksi. Padang Mahsyar itu kan lama. Berapa tahun kita di Padang Mahsyar? Jangankan hitungan tahun, hitungan hari aja takut kita. Satu hari di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu kan setelah hari kiamat ya. Hari kiamat. Seluruh mati setelah trompet pertama. Setelah mati semua, ada sangkakala kedua, tiup lagi oleh Israfil. Hidup semua, bangkit semua. Siapa yang bangkit? Adam sampai kepada manusia akhir zaman, hidup semua. Berapa luasnya? Wallahu alam. Bukan 7 miliar lagi. Apakah 100 miliar? Apakah 10 miliar? Tak tahu kita. Bagaimana manusia berkumpul sekian miliar. Manusia berkumpul 2 juta aja di Padang Arafah sudah kaget-kaget gitu ya. Benar ya? Karena manusia paling banyak berkumpul di dunia ini di mana? Di Padang Arafah. Tidak ada tempat pertemuan manusia paling ramai di dunia ini kecuali tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Karena berkumpulan manusia di waktu itu, orang yang non-Arab lebih dari 2 juta, orang Arab diperkirakan 3 juta. Kalau 3 juta orang berkumpul di suatu tempat, tidak ada di dunia ini. Sekaligus. Dan sekaligus juga kondisinya sama. Apa sih sama? Lanang pakai apa? Putih. 2 pakaian apa? Kalau ibu-ibu memang masih pakaian cek inilah. Masya Allah. Itu semua.
Itu baru jutaan. Bagaimana kalau miliaran? Bukan lagi seluas mata memandang. Sedangkan padang Arafah yang 2 juta itu sudah habis mata kita memandang, masih nampak kan? Masya Allah. Di saat itu apa? Allah akan membuktikan lagi Nabi Muhammad syahidan. Menjadi saksi. Kita juga akan syahid. Manusia dalam keadaan susah, sulit kemana pergi. Karena panasnya matahari, bukan panas matahari lagi. Panasnya padang mahsyar itu tidak dapat dibayangkan dengan panasnya di dunia ini. Di Indonesia ini paling-paling kita 40 derajat. Di Mekah paling-paling 50 derajat. Kalau kita di Palembang ini 34 derajat rata-rata. Tinggi panas kita kan. Sepertiga air mendidih. Kalau di Mekah separuh air mendidih. Itulah panas. Di akhirat, kalau kata orang kita, bagaikan matahari sejengkal. Sekarang bukan. Kalau sejengkal mati kita kan. Tapi sayangnya manusia nak mati lagi. Bakal mati tidak orang di padang mahsyar? Tidak ada mati lagi sekalian. Habis mati. Kita lah hidup lagi kan. Jadi mana yang lama hidup daripada mati? Lama hidup daripada mati. Kalau hidup di dunia memang sebentar. Kita ini apa? Mati, hidup, mati, hidup. Tidak ada lagi mati sudah itu. Kaifa takfuruna billah, kata Allah dalam surat apa? Surah Al-Baqarah 28. Apa alasan kamu masih kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata. Dulu kamu mati. Baru dihidupkan 4 bulan kandungan ibumu. Fa ahyakum, kamu hidup sampai sekarang. Berapa tahun? Ya puluhan tahun cuma. Sudah puluhan tahun apa? Kalau panjang umur. Summa yumi, dan kamu mati. Mati yang kedua ini berapa lama? Sebentar. Mati itu sebentar, weh. Apa buktinya sebentar? Mati kita, roh berpisah dengan jasad kita. Kita dimandikan, kita dikafani, kita disolatkan, kita dikuburkan. Orang pulang. Kita ngapa? Hidup balik. Hidupnya di mana? Tak pacak diketahui. Bukan dalam kubur, tapi di alam jangan dianggap hidup dalam kubur. Dalam kubur itu dari tanah kamu diciptakan, kepada tanah kamu dikeluarkan, dari tanah kamu akan dikembalikan, dan dari tanah kamu akan dibangkitkan. Jasad berubah jadi tanah. Hakikat badan kita itu adalah disimpan di alam. Mana alam barzah? Alamnya sifatnya sam'iyat. Sam'iyat itu kita dengar beritanya dari Allah dan Roh. Karena dalam akidah ini ada yang sam'iyat. Bolehnya kita dengar aja. Ada nak alam barzah? Ada. Siapa alam barzah? Kalau kita sudah mati, kita hidup balik. Kemudian kita dihidupkan di mana? Di alam barzah. Alam yang kita hidup, karena alam dunia ya. Sudah itu pindah alam barzah. Sudah itu pindah alam mahsyar. Kemudian baru surga neraka. Mana hidupnya? Kebesaran Allah. Jadi orang-orang sudah kumpul kan. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya bos sekalian. Al arwahu junudun mujannadah. Fa ma ta'arafa i'talafa wa ma tanakhara ikhtalafa. Itu ada sahih. Arwah-arwah yang sudah mati itu bukan bergentayangan, bukan. Kalau kita ngomong arwah sudah mati apa? Dalam akidah Islam tidak ada arwah-arwah bergentayangan. Arwah-arwah yang sudah mati berkumpul. Ini ya. Arwah-arwah yang sudah mati tidak bergentayangan. Tapi dia berkumpul. Di mana dia berkumpul? Dia berkumpul di alam barzah. Dan di alam barzah itu juga akan berkumpul. Yang baik sama yang baik. Yang jahat sama yang jahat. Kalau yang baik selama dunia dia hidup rukun dan damai. Di alam barzah dia juga rukun dan damai. Sama-sama baik. Di alam akhirat, di alam barzah, orang di atas dunianya selalu jahat, selalu bertengkar. Di alam barzah juga dia fama takhara i'talafa. Orang yang biasa bertengkar jahat, dia sama-sama jahat pada di alam barzah. Di samping siksaan Allah yang diterima berupa azab na'udzubillah. Syahidan. Jadi panjang makna syahidan ini Bapak sekalian. Artinya apa? Ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikannya akan menjadi saksi kehidupan kita di dunia, akan menjadi saksi kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti yaumin ka alfi sanatin, bagaikan 1000 tahun.
Di dunia berapa tahun? Cukup enggak 100? Tidak cukup. Di bawah rata-rata orang Indonesia umurnya sekarang, kalaupun ada 90 itu lah jumlah yang terbatas ya. Ada yang 90. Kalau 100 sangat terbatas. Tapi kalau 80 agak lumayan. 70 agak lumayan. Apa harapan hidup kita sekarang kan lah 70-an. Ya, tapi walaupun jangan lupa yang 20, yang 15 banyak juga mati kan. Ya kan? Jangan di 15, yang 10 tahun juga mati kan. Tapi kembali kita masalah tadi bahwa itu dalam ke berkumpul lama, gelisah kan. Sudah gelisah, mencari tempat mana berteduh, tidak ada. Kecuali orang yang 7. Nah ini kaitannya sana lagi. Kalau kita ingin mencari orang yang 7 ini. Imam yang adil, aman ya? Imam yang adil itu bahwa kita dapat melaksanakan ajaran Islam itu sesuai dengan tuntutannya. Waktu remaja tekun beribadah. Alhamdulillah ibadahnya sudah belajar dari waktu sejak muda. Hati kita terpaut di masjid. Hari Ahad walaupun tidak solat, tidak waktu solat kita masih ke masjid kan ada pengajian kan. Apalagi kalau ada waktu salat kan. Pergaulan kita, ukhuwah kita, fillah ya. Kemudian kalau ada yang jahat kita jauhi. Kalau kita beramal kita ikhlas. Kalau kita berada dalam keadaan sunyi kita banyak mengingat kebesaran Allah. Luar biasa itu sekalian. Nanti setelah itu lama masanya untung dapat syafaat Nabi, syafaat kubra Nabi kita Muhammad. Saksi lagi ya. Di alam padang mahsyar itu nanti nabi-nabi yang lain menyerah semua. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi menyerah, tak mampu dia. Semua mengatakan cari Muhammad. Asli kan? Apakah di setiap ditanya mana Nabi Musa ni nah? Saya tidak bisa kan. Cari Muhammad. Nabi Isa cari Muhammad. Jadi manusia itu disuruh mencari apa? Nabi kita Muhammad SAW sebagai syahidan. Ya, cari Muhammad itu. Akhirnya orang ketemu dengan Muhammad. Ya Muhammad, ya Rasulullah, doakan kepada Tuhanmu agar kehidupan kita di padang mahsyar ada jelasnya. Kalau padang mahsyar itu kan belum ada jelasnya. Kenapa? Belum berhisab. Karena setelah padang mahsyar apa? Hisab. Kalau hisab itu apa? Dibagikan catatan amal. Catatan amal itu apa? Ada kesimpulannya. Ada ashabul maimanah, ada asbul mas'amah. Ashabul maimanah masuk surga. Terbang. Ashabul mas'amah jalan, nyampak. Kan itu kan? Itu setelah dapat syafaat Nabi. Syahid. Jadi, coba sampai ke alam akhirat, yang terakhir yang akan menjadi saksi untuk memberikan syafaat kubra adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak Nabi Adam. Kalau logika kita kan Nabi Adam kan? Benar tak? Kenapa logikanya Nabi Adam? Karena seluruh manusia ini apa? Cucu Adam. Tapi kenapa tidak Nabi Adam yang memberi syafaat? Kenapa, Pak? Anak manusia, siapa aja manusia di atas dunia ini anak Nabi Adam. Tapi di alam akhirat, di padang mahsyar, tidak Nabi Adam yang memberikan syafaat kubra. Yang memberikan syafaat kubra adalah Nabi kita, syahidan. Nabi kita yang menjadi saksi kehidupan kita, dia sudah menyampaikan dakwah. Baru dia, Nabi bersujud di hadapan Allah. Allah pun kabulkan apa yang permintaan Nabi, segera hari berhisab. Setelah hari berhisab, dibagikanlah catatan amal kita. Apa dibagikan? Melihat ashabul maimanah atau ashabul mas'amah. Baca surat apa? Ada ayat membicarakan itu. Ada yang ashabul maimanah akan langsung diterbangkan ke dalam surga. Bukan berjalan lagi. Terbang. Ashabul mas'amah dihalau. Tahu tak dihalau? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dibentak pula oleh apa? Dia halau ramai-ramai gitu, kemudian dibentak-bentak oleh malaikat. Mau enggak ibu-ibu dibentak-bentak? Ibu-ibu ni kalau berkata kasar aja sedikit suami nangis ya. Nangis. Tapi kalau di alam akhirat nanti apa? Dibentak. Sudah dihalau, dibentak kan? Itu ayat Al-Quran. Surat apa? Surat Az-Zumar. Menjelang halaman terakhir bacalah itu.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Nauzubillah min zalik. Jadi, kembali masalah tadi. Luar biasa kita sebagai umat Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Inna arsalnaka. Ya ayuhan Nabi, hai hari Nabi, inna arsalnaka syahidan. Syahidan itu bukan sekadar saksi. Saksi nikah, saksi jual beli. Bukan itu Bapak sekalian. Saksi bahwa dia sudah menyampaikan amanahnya. Dan dia sudah merealisasikan dia itu rahmat untuk semesta alam. Bukti rahmat semesta alam itu akan terasa lagi di padang mahsyar. Kenapa? Karena dia memberikan syafaat kubra. Itu itu yang pertama. Kalau satu sekali lagi. Yang kedua apa? Itu profesi Nabi ini. Mubasyirah. Mubasyirah itu apa? Mengembirakan. Memberi kabar gembira. Masya Allah. Nabi menyampaikan kepada apa? Umpamanya tadi kabar gembira saya contohkan. Kamu sudah masuk Islam, kamu sudah bersyahadat. Kullukum tadkhulunal jannah. Kamu masuk surga semua. Kepada sampaikan lagi Nabi bahwa siapa yang beriman dan beramal soleh, dia akan ditempatkan hidup di atas dunia penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Di saat-saat nanti dia berpisah dengan dunia, di sakratul maut dia akan dimudahkan. Dan malaikat yang akan mencabut nyawanya adalah malaikat yang bersifat nasitat. Itu kan kabar gembira ya. Pernah tak Ibu baca surat Wan-Nazi'at? Wan-Nazi'ati gharqa, Wan-Nasitati nasta. Kan ada surat Nazi'at itu ya? Itu kan sumpah Allah itu. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan membentak-bentaknya. Mengguncang-guncangnya. Mau nak mati seperti itu? Menjelang mati itu, dibentak-bentak, digicum. Ibaratnya ini nah, dia ambil panah, dia ambil apa? Mati kira. Tak, dicabut lagi. Coba lagi deh. An-Nazi'ati gharqa. Tapi ada malaikat. Ini kabar gembira dari Nabi. Wan-Nasitati nasta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan rajin, hati-hati, pelan-pelan. Tetap sakit, tapi pelan-pelan. Ya, gitu ya. Nah, kalau dibentak, gitu kan. Bukan sekali mati, lama matinya Bapak sekalian. Mati itu tetap sulit. Ya. Mati itu tetap sakit. Tidak ada mati yang tidak sakit, gitu ya. Itu ada hadisnya. Cuma bedanya apa? Ada yang sakitnya dibentak, terpekik-pekik orang. Ada yang sakitnya itu dielus-elus. Kalau kita dapat Wan-Nasitati nasta, ini harapan kita. Mati, sakit, tapi dielus-elus kita. Wan-Nasitati nasta. Kalau kata orang tua-tua dulu, ibarat tikus kalau menggigit apa? Jari manusia yang kira-kira ada bau ikan masih tidur dia. Digigitnya, ditiupnya. Digigitnya, ditiupnya. Pagi-pagi apa? Darah tidak. Itu gitu loh sekalian. Wan-Nasitati nasta. Jadi Nabi itu memberi kabar gembira. Bagaimana dia memberi kabar gembira? Sesuai tugasnya sebagai Rasul. Sesuai tugas sebagai Rasul. Apa berita gembira yang disampaikan Allah kepadanya, disampaikannya kepada kita. Itu kabar gembira ya. Umpamanya apa? Orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, orang yang banyak mengingat Allah, hatinya tenang, pikirannya tidak kacau. Kan itu ya? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Dunia ini penuh dengan fata morgana, kekacauan macam-macam. Tapi kalau kamu banyak berzikir dan ingat kepada Allah, hati kamu akan tenang, pikiran kamu tidak kacau. Dan hal-hal yang kehidupan kamu tidak galau. Kan gitu ya? Ayat Al-Quran, kabar gembira. Kabar gembira, kalau kita beramal, ya, sekecil apapun amal, akan diberikan oleh Allah nilainya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Sekecil apapun amal kamu lakukan, kamu lihat nilainya. Walaupun hanya sekadang-kadang, imatatil aza anit tariq. Imatatil aza anit tariq itu apa? Ada gangguan, ada batu, ada tahi sapi, kemudian di jalan dibiar saja. Tapi dengan senang hati, yang kayu berduri ini dipinggirkan. Kan pekerjaan biasa hati ya. Tapi kata Rasulullah, sedekah.
Apa perlunya sedekah? As-sadaqah tudfi'us sayyi'at. Sedekah kamu lakukan menghapuskan kejahatan, menghapuskan nilai salah, menghapuskan nilai keburukan. Luar biasa. Itu kan kabar gembira semua. Kabar gembira adalah umpamanya disampaikan oleh Allah di akhir surat Al-Fajr. Jadilah kamu hidup di atas dunia ini, nafsu kamu jadilah, kendalikan nafsu kamu menjadi nafsu yang mutmainnah. Jangan dibiarkan nafsu kamu nafsu yang amarah. Nafsu amarah itu nafsu apa? Nafsu yang selalu mengajak kepada yang jahat. Tapi jadilah nafsu yang mutmainnah. Kalau kamu mendapat nafsul mutmainnah, kamu akan dipanggil oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kabar gembira semua. Siapa yang apa? Jadi ajaran Islam ini kan mengembirakan. Mengembirakan di dalam perjalanan hidup kita, mengembirakan di dalam saat perpisahan kita di dunia, mengembirakan di saat kita kembali ke alam kubur. Mau tak kabar gembira? Kata Rasulullah, orang yang masuk ke alam kubur, kalau dia dapat menjawab pertanyaan malaikat dengan baik, yang menjawab itu bukan mulutnya lagi, tapi amalnya, dia akan diistirahatkan oleh Allah sekian tahun lamanya sampai hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan apa? Seolah-olah gitu ya. Tapi ya ada lagi, tugas Nabi itu bukan kabar gembira aja, juga tugas Nabi memberi kabar petakut. Sebaliknya, awas kamu kalau melakukan ini, kamu akan mendapat baru saja masuk ke alam kubur, siksaan Allah sampai hari kiamat tidak berhenti. Itu pun namanya adalah siksaan kubur. Dalam kubur itu mana? Di alam barzah, bukan dalam kubur. Tapi namanya siksaan setelah masuk kubur. Kan dulu pernah kita ingat, itu sebabnya setelah kita waktu solat, setelah innaka hamidum majid, ta'awuz billah min arba', kata Rasulullah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzuka min azabi jahannam, wa min azabil khabri, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min syarril masiihid dajjal. Boleh Assalamualaikum? Boleh ditambah lagi Allahumma firli maqadam, itu banyak ya. Itu kan hal-hal yang sunnah, ya. Mana yang empat? Ya Allah, aku mohon perlindungan. Jangan aku masuk ke neraka jahanam. Jangan aku dapat siksaan kubur. Di dunia jangan dapat fitnah. Dan jangan aku disesatkan Dajjal. Kan bagus doanya. Nabi ngajarkan. Jadi, itu juga termasuk kabar gembira. Ya. Kabar gembira bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh. Kan itu ya. Maka dia hidupnya tenang, pikirannya tidak kacau, pahalanya banyak. So, waktu mati muda, di alam kubur dia dilapangkan, di alam padang mahsyar dilindungi, kemudian hari berisab dia disuruh masuk surga dengan segera. Kan saya bacakan ayat tadi, surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai, dia akan masuk surga selama-lamanya, tidak keluar lagi. Selama-lamanya senang aja lagi. Di dunia ini dapat tak kita senang terus dapat tak? Tidak bisa. Sebanyak apapun duit, setinggi apapun pangkat, tambah banyak susahnya kan? Mana yang banyak susahnya orang yang dengan apa kita biasa ini dengan orang-orang yang berjabatan tinggi seperti Jokowi lah. Mana banyak susahnya? Susah kita atau susah Jokowi? Susah dia. Susah presiden kamu. Karena yang dipikirnya banding kan? Jadi kita kembali masalah tadi. Kita jalani hidup ini dengan apa? Bahwa sesuai dengan posisi Nabi telah gembirakan kepada kita. Kita ambil kabar gembira ini. Nabi menyaksikan, mubasyirah, memberikan kabar gembira. Kalau kabar gembira, lah diberitahu, kenapa nak kita ambil? Bahwa syaratnya kamu, pikiran kamu tenang, bahwa syaratnya kamu akan mendapatkan keberkahan, akan dapat rahmat. Jadilah orang beriman, jadilah orang beramal
Apa? Coba lihat sekalian. Masalah takwa. Coba lihat. Kabar gembira diberikan oleh Allah kepada bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dicarikan jalan keluar oleh Allah, kesulitan yang sedang dihadapinya, dan dibuka oleh Allah pintu rezeki. Itu kan kabar gembira kan? Tapi syaratnya mendapat kabar gembira itu Pak, disampaikan oleh Rasulullah. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kalau kamu benar-benar bertakwa, bagaimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, gini, akan dicarikan jalan keluar oleh Allah permasalahan yang sedang dihadapinya. Coba lihat, kita ni ada masalah kalau siapa yang tidak ada masalah? Tidak ada orang yang tidak ada masalah begini. Nah, kita ingin apa? Masalah itu terselesaikan dengan baik. Ya, kita terlatih menyelesaikannya dengan baik. Ya. Dan itu diingatkan oleh Allah bahwa masalah itu ada. Kamu mau selamat, jadilah bertakwa. Dijadikan oleh Allah jalan keluar. Inilah jalan keluarnya. Kamu susah mendapatkan itu, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibukakan oleh Allah pintu rezeki. Rezeki itu bukan duit Tapi salah satu bentuk rezeki bisa duit. Rezeki itu apa? Ya, suatu anugerah Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, rezeki kan. Bisa duit, bisa makanan, bisa ketenangan, bisa kebatinan gitu kan. Jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena kalau orang hitung rezeki itu nominalnya. Kalau rezeki tidak nominal. Kalau yang nominal itu apa? Gaji, penghasilan. Nominalnya ada. Penghasilannya, perusahaannya sekian M. Itu penghasilannya. Tapi apa? Yang rezeki lain. Suatu Tuhan, anugerah Allah yang memberikan kenikmatan terhadap hidup kita. Ya. Anugerah Allah, tapi memberi kenikmatan. Maka dikatakan Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu maka ibu-ibu sekalian, ada orang yang hidupnya pas-pasan aja. Kalau tidak Senin Kamis, hidupnya Senin Sabtu lah. Kalau Senin Kamis kan susah ya. Jumat Sabtu bagaimana dia makan? Tapi istilah kita kalau gajinya tidak cukup apa? Senin Kamis ya. Kalau dapat rezeki kita apa? Senin Ahad ya. Gitu kan. Ada Senin Ahad. Terus kan. Ada terus kan gitu kan. Jadi tapi apa? Apakah Senin Ahad atau berlebih? Dia membawa kenikmatan, ketenangan batin, ketenteraman jiwa. Ya. Nikmat itu bukan lemak. Nikmat itu bukanlah lemak. Makan durian lemak, makan lemak. Itu lemak. Enak Kalau nikmat berbeda enak dengan nikmat sekalian. Coba lihat. Kalau kita saum, kalau kita puasa, apa yang dimakan apa? Nikmat Air nikmat, kurma nikmat, apalagi cincau nikmat, bubur nikmat, rasanya itu apa? Padahal belum tentu enak, tapi nikmat gitu kan. Kapan? Itu kabar gembira dari Rasulullah. Artinya kabar gembira, kalau kamu ikuti aturan, kamu digembirakan. Gembiranya apa? Bukan sekadar bahagia dan masuk surga aja. Kamu akan merasakan perjalanan hidup yang nikmat. Ya. Kalau hidupnya sudah nikmat, itu membawa pengaruh terhadap fisiknya. Ya. Kalau hidup nak nikmat, juga membawa pengaruh kepada fisiknya. Ya. Kenapa kok kita disuruh sholat rukuk, tegak, sujud, gerak kan? Itu untuk membawa kenikmatan. Sholat itu nikmat Dan kita bergerak, pikiran kita kacau. Kita rukuk, kita sujud, nikmat. Memang tidak langsung itu, tapi apa? Itu mengarahkan kepada perjalanan hidup kita ini penuh nikmat. Orang tidak tahu. Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian, di suatu saat orang akan, akhir-akhir ini kan sudah banyak orang teliti. Filosofi makna solat, filosofi makna gerakan solat. Kenapa itu harus rukuk? Kenapa itu harus sujud? Kenapa itu harus tegak? Kan itu Kenapa pun iktidalnya harus tegak lurus? Kan gitu. Kalau iktidal kan harus tegak lurus dulu, baru sujud. Itu untuk membawa kenikmatan.
Ada kenikmatan di balik itu. Tapi orang tidak tahu aja. Semua ibadah yang diberikan oleh Allah membawa kenikmatan. Kenapa orang saum? Saum itu kan berlapar-lapar, berhaus-haus. Tapi di balik itu ada nikmatnya. Nikmat yang paling real adalah waktu kita berbuka. Adalah keadaan yang paling membahagiakan. Nikmat yang lain apa? Secara fisik. Ya, secara fisik terjadi metabolisme kesehatan tubuh kita luar biasa. Karena kita menahan makan mana, semua berpengaruh terhadap perjalanan kesehatan kita. Jadi, mubasyirah itu sangat luas juga. Ya. Memberikan kabar gembira itu di dalam segenap aspek itu tugas Rasul. Dan itu sudah disampaikan Rasul. Baik itu melalui ayat Al-Quran maupun dalam hadisnya. Sehingga hadisnya itu banyaknya puluhan ribu. Coba lihat. Yang akan kita pelajari lagi banyak ajaran agama ini. Ayat Al-Quran berapa ribu? 6.000. Hadis berapa puluh ribu? Banyaknya kan? Kalau hadis Sahih Bukhari, memang 5.000-an. Saya Muslim 5.000-an. Itu sudah 10.000 kan? Tapi banyak hadis itu puluhan ribu. Kapan kita pelajari? Ya. Kalau pengajian sekali seminggu, ya, dalam sekalian. Kapan kita baca? Bukunya ada, tapi malas. Gitu ya. Ngantuk kalau nak bacanya kan? Dikit aja. Kita akan selalu mengatakan kehidupan kita ini agar selamat kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini nak buku hadis baca lah bu. Nah, bacanya apa? Baru halaman pertama. Nah, aja kagetlah. Kalau ngaji membaca Al-Quran, sadaqallah. Walaupun sadaqallah itu tak mesti kan. Itu satu contoh bahawa kehidupan manusia itu sulit terhindar juga dari malas. Nah, sekarang naziro. Naziro itu peringatan. Ya. Peringatan. Ke apa peringatan? Kalau kamu lakukan yang dilarang oleh Allah, awas. Di dunia pikiran kamu kacau, di sakratul maut kamu kesulitan, di alam kubur kamu kesakitan, di padang mahsyar kamu kesusahan, setelah hari berisat kamu dimasukkan ke dalam neraka. Itu kan? Itu kabar petakut namanya, nazira. Coba lihat. Kalau kamu nak mau ingat kepadaku, kamu nak mau solat kepadaku, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Itu ada ayat Al-Qur'annya. Wa man a'rada, siapa yang berpaling dari mengingatku. Mengingatku itu adalah solat. Ya. Mengingatkan itu makna umumnya solat. Mengingatku itu adalah mengembalikan sesuatu itu kepada urusan Allah. Jadi siapa yang tidak mau mengingat Allah di dalam menjalani perjalanan hidupnya, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kehidupannya gersang. Apa? Kehidupannya gersang. Apa gersang? Kalau kebun itu gersang, dia tidak berbuah ya. Gersang dia. Tapi kalau kebun itu subur, ya, itu thayyibah. Ya. Thayyibah. Thayyibah itu apa? Baik. Mendatangkan kebahagiaan, itu kabar gembira. Tapi kalau berpaling dari ingat Allah, tidak mengingat Allah. Kalau orang tidak ingat Allah, karena setan masuk. Kalau tidak ingat kepada Allah, setan masuk. Kalau setan masuk, dia selalu menyuruh kepada hal-hal yang sesaat dia enak, tapi akibatnya susah. Gitu ya. Setan atau nafsu, sesaat dia senang. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Orang yang apa? Orang yang merampok atau orang yang memperkosa. Sesaat dia senang ya. Tapi sudah itu apa? Menderita kan? Itu ma'isyatan dongka. Orang yang korupsi. Sesaat dia senang. Kenapa dia senang? Dia dapat ngambil. Nah, rupanya setelah diteliti, ketahuan. Sudah ketahuan apa? Susah. Ma'isyatan dong. Dia panggil. Dia periksa. Dia periksa. Mulai. Ditahan dulu. Sudah ditahan, buktinya lengkap. Dia apa lagi? Sekarang buktinya lengkap.
Diadili. Setelah diadili, di penjara. Maisatan dongka. Itu peringatan. Dan itu sudah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal namanya pelanggaran ketentuan Allah harus ditinggalkan dan itu disampaikan oleh Nabi dan itu namanya nazira, memberikan peringatan. Kalau kamu dekati ini, wala taqrabu zina innaha fahisha. Kamu dekati ini, dia keji. Kalau keji, dia akan datangkan penyakit terhadapmu. Ya. Kalau kamu lakukan ini berbahaya, pasti, Bapak sekalian. Walaupun kamu senang, tapi senangnya sebentar, susahnya lebih lama. Itu peringatan. Ya. Apalagi kalau peringatan yang paling keras apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nahari jahannama khalidina fiha. Kan itu peringatan keras ya. Orangnya kafir, orangnya ingkar, apakah dia ahli kitab, apakah dia orang musyrik, awas tempat kamu di neraka dan kamu akan kekal di dalamnya. Gitu ya. Dan begitulah semua pelanggaran diingatkan oleh jangan lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini akibatnya. Di dunia kamu rasakan, di alam akhirat apalagi. Itu namanya nazira, memberikan peringatan. Di ajaran Islam itu kita ada tafsir, ada tanzir. Tafsir yang menggembirakan, tanzir yang menakutkan. Banyak yang menakutkan dalam Al-Quran. Dia seimbang itu terus, dua sejalan itu. Tapi kalau yang menggembirakan, coba lihat. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl 97. Apa yang menggembirakan? Siapa yang beramal soleh? Tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Ya. Siapa saja yang beramal saleh? Laki-laki kah dia atau perempuan? Dengan syarat dia beriman wa huwa mu'min, maka akan kami beri apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami beri kehidupan yang bahagia. Di dunia kalau itu ya. Kalau di alam akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di alam akhirat akan kami ganti pahala untuk mereka dengan jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Itu kabar gembira. Tapi kalau kabar takutnya itu tadi. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu perbuat ini, Allah akan nyiksa kamu, kan? Banyak sekali ayat-ayat untuk itu. Dan ayat Al-Quran, hadis itulah isinya. Ada tafsir, ada tanzir. Ada kabar mengembirakan, ada kabar menakutkan. Ya. Contohnya saja Bapak sekalian, orang yang meninggalkan sholat itu akibatnya bagaimana? Orang yang tidak bayar zakat itu akibatnya bagaimana? Pernah dibayangkan oleh Nabi kan ini. Nanti orang-orang yang di atas dunia yang tidak mengeluarkan zakatnya, kata Nabi. Nanti hartanya itu akan datang kepadanya menjadi seperti ular naga. Tahu? Saya sendiri belum pernah melihat ular naga ya. Akrak dia. Kemudian ular naga itu membelitkan ekornya. Karena besar, dibelitnya orang itu kan. Kemudian apa? Dihempas-hempaskannya. Sangga licin lah badannya hancur kan. Dihempas-hempaskannya. Itu kan inzar namanya. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, nanti zakatnya tadi akan berubah menjadi setrika. Setrika tahu tak? Setrika. Kemudian dia akan berkata, Ana maluka, ana kanzuka. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Saya hartamu, saya adalah simpanan kamu dulu. Fatukwa biha, maka di tukwa itu maka disetrikalah badannya dari kening sampai zuhuriha sampai ke belakang sehingga tipislah dia seperti kertas. Itu apa namanya? Kabar mana? Itu cerita ustaz, itu cerita atau hadis Nabi? Hadis Nabi. Kalau itu hadis Nabi sesuai dengan kata-kata tadi nazira. Jadi setiap pelanggaran ada Bapak sekalian. Tidak. Dan itu yang tidak kita pelajari. Tidak akan habis-habis itu. Ini secara umum kita bicara. Apa tugas Rasul? Apa sikap yang dilakukan oleh Rasul? Syahidan, mubasyiran, wa nazira. Ya. Sudah itu apa? Waktu ya, sedikit lagi. Wada'iyan ilallah. Kan sudah diterang.
Da'iyan itu dia ngajak. Apa yang ngajak? Manusia, sembahlah Tuhanmu. Hai manusia, dirikanlah solat. Hai manusia yang sudah mampu, pergilah haji. Kan ada ya? Hai orang yang punya harta satu nitab, keluarkan zakatmu. Hai orang-orang muslim, datang waktu, aqimus solat. Hai orang-orang muslim, datang Ramadan, kutiba alaikumus. Itu da'iyah namanya. Dia diajak oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Apa yang disampaikannya itu adalah apa yang dibawanya dari Allah, kan itu. Dia kan Rasul. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu apa yang dibawanya dari Allah. Tadinya Al-Quran, tapi kadang-kadang diperjelas dengan ungkapan katanya, ungkapan perbuatannya, ungkapan ketetapannya. Hidup itu kan itu. Karena Nabi itu berbuat tidak lagi sekehendak hatinya. Dia berbuat sesuai dengan wahyu yang diingatkan oleh Allah. Da'iyan ilallah. Mengajak kepada jalan Allah. Dan itu adalah yang terbaik. Tiada hari, tiada malam, tiada susah, tiada sulit. Terus dihadapinya. Terus dilaksanakannya. Dia tidak gentar menghadapi itu. 22 tahun lebih. Gitu ya. Nabi umurnya memang 63 tahun. Tapi 22 tahun berjibaku siang malam. Tidak tahu dia. Apa yang dikerjakannya? Da'iyan ilallah. Mengajak orang agar ikut menjadi beragama Allah. Susah, senang, sulit, sakit dirasakannya. Diusir, didendam, diapakan, dikepung. Sudah dirasakannya. Tidak ada yang tidak dirasakannya. Kenapa? Penting dia melaksanakan tugasnya. Da'iyan. Mengajak. Apa sebabnya dia mengajak? Dia ingin merubah satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Dakwah itu untuk apa? Mengajak, merubah suatu kondisi kepada kondisi yang lain agar kondisi ini jadi lebih baik. Gitu. Jadi dakwah yang berhasil gitu. Kalau kita umpama sekarang kita ceramah, pengajian, apa tujuannya? Mengkaji ayat Al-Quran, mengkaji hadis, dan ini adalah bentuk dakwah. Tujuannya apa? Merubah keyakinan kita, merubah pola pikir kita, merubah cara kita, merubah amal kita, merubah sikap kita, merubah kepribadian kita. Sehingga keluar dari yang gelap sampai yang terang. Nabi berhasil dia merubah umat jahiliyah, umat yang sesat, umat yang umi, menjadi umat yang cerdas kan? Orang Mekah itu apa dulunya? Kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Gelap. Kegelap itu apa? Diterangin. Kenapa dia terang? Dengan datangnya dakwah Nabi. Da'iyan ilallah. Itu maka ada kata-katanya. Da'iyan wa sirajan munira. Nabi itu apa? Di tengah-tengah kegelapan. Muncul lampu terang. Maka teranglah jalan mana yang diturutinya. Coba ibu-ibu bapak sekalian. Berandai. Malam-malam seluruh listrik mati di kota Palembang ini. Apa yang terjadi? Gelap ya? Tidak bisa apa? Pakai mobil, lampunya tak mau hidup. Mati belum? Mana jalannya? Bertahan, takut. Nah itulah. Kalau sirajan itu, tiba-tiba walaupun gelap, mobil dihidupkan, sudah dihidupkan mesinnya, lampunya apa? Lampunya dihidupkan. Gelap itu jadi apa? Terang. Sirajan munira. Yang sirajan munira itu asal katanya itu. Bapak jalan kemana? Jalan. Di tengah jalan, itu di tempat yang tidak ada lampu jalan. Kalau kebetulan lampu mobil putus pula kawatnya, tidak bisa hidup, kemana? Berhenti berjalan kan? Tapi kalau apa? Gelap, jalan, lampunya bisa hidup, baterainya bagus, apa yang terjadi? Sirajan munira. Apa sirajan munira? Cahaya lampu yang menerangi. Di sini terang, 200 meter ke sana masih terang. Itu kira-kira makna dari sirajan munira. Di suatu lapangan, adalah hari tengah gelap malam, kemudian dipasang lampu listrik 100 watt. Apa jadinya? Sirajan munira. Jadi kehidupan Rasulullah itu apa? Menerangi kegelapan. Itu maka ada di dalam ayat Al-Quran,
yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam cahaya. Itu makna kiasan. Dari alam yang penuh hal-hal yang negatif, hal yang jahat-jahat kepada hal yang baik-baik. Itu adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya cepatkan, itu adalah sebabnya dia ayat yang ke-47-nya apa? Wabasyiril mu'minin. Yang bisa mendapatkan yang 5 ini siapa? Orang ya, memang gembirakanlah, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang beriman. Bi'anna lahum minallah. Bahwa apa yang diingatkan oleh Allah tadi untuk mereka menjadi apa? Fadlan kabira. Coba dia. Fadlan kabira. Fadlan itu artinya anugerah. Fadlan itu artinya karunia. Saya juga sampai sekarang udah bisa mengartikan karunia itu apa. Bisa enggak? Apa arti karunia? Sama enggak dengan kurnia? Nikmat. Ya, karunia, ada. Kalau nikmat itu merasa senang gitu aja dia kan. Kalau fadlan, karunia. Sama dengan apa? Coba lihat bagaimana pengakuan Nabi Sulaiman di saat diberi oleh Allah segala kelebihan. Kelebihan apa yang tidak diberikan oleh Allah secara kemanusiaan kepada Nabi Sulaiman? Diberikan semua. Bisa ngomong dengan burung, bisa ngomong dengan jin, ya. Bisa melihat memerintahkan jin memindahkan istana. Tidak ada. Kalau secara keduniaan tidak ada yang lebih daripada Nabi Sulaiman. Ya. Masakan memindahkan istana Ratu Balkis dari mana? Dari Yaman dipindahkan ke Palestina. Bagaimana caranya itu? Waktu Ratu Balkis disuruh datang ke mana? Ke mana? Sebelum Ratu Balkis datang, istananya sudah dipindahkan ke sana. Terheran-heran siapa? Ratu Balkis ini siapa? Semuanya itu, waktu itu apa? Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Coba lihat kan? Hadza min fadli Rabbi. Hai Sulaiman, ya Allah, inilah karunia yang kau berikan. Inilah Fadlan itu apa? Saya artikan tadi karunia ya? Karunia yang kau berikan kepadamu. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah, ya, artinya dia menyampaikan kepada yang lain, ini bukan kelebihan saya. Gitu ya. Ini bukan kepandaian saya. Ini bukan keistimewaan saya. Tapi ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Saya bisa ngomong dengan apa? Saya bisa berbuat ini. Saya bisa memindahkan istana. Saya tahu apa yang terjadi. Kan itu menjadi mukjizat Nabi apa? Nabi Sulaiman. Kita mau dapat itu dirubah oleh Allah. Fadlan kabira. Karunia yang sangat besar. Kalau apa yang ada di dalam diri Nabi, syahidan, mubasyiran, nazira, da'iyan ilallah, sirajan munira, realisasikan dalam kehidupan kita, insyaAllah kita juga dapat itu. Itu aja dulu Bapak dan Ibu ya. Hari sudah lewat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang jelas, yang namanya kajian keislaman kita itu sebagaimana saya katakan tadi, dia tidak pernah berakhir, gitu ya. Dia tidak pernah tamat, gitu. Kalau apa yang kita kaji itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.